Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bank milik negara yang fokus utama pada pembiayaan sektor perumahan, terutama kredit pemilikan rumah atau KPR, yaitu PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk yang berkode saham BBTN. BTN dikenal sebagai pemimpin pasar dalam pembiayaan rumah subsidi di Indonesia. Selain KPR, BTN juga menyediakan berbagai layanan perbankan retail dan komersial lainnya. Fokus utama bisnis dari Bank Tabungan Negara adalah: pertama, kredit pemilikan rumah KPR, subsidi dan non-subsidi. Kedua, layanan perbankan digital. Ketiga, pembiayaan konstruksi dan developer properti. Dan yang keempat, dana pensiun dan tabungan masyarakat. Sebelum kita membahas kinerja BBTN di kuartal 1 tahun 2025, mari kita bahas terlebih dahulu aksi korporasi terbaru BBTN yang kita peroleh dari berbagai sumber. Di antaranya, yang pertama, akuisisi Bank Victoria Syariah (BVIS). Tanggal penandatanganan Kamis 5 Juni tahun 2025 di Menara BTN 1 Jakarta. Nilai transaksi sekitar 1,5 triliun rupiah. Tujuannya menggunakan akuisisi ini sebagai bagian dari rencana spin-off BTN Syariah menjadi Bank Umum Syariah BUS yang akan bergabung dengan BVIS. Ini dilansir dari emitennews.com, bloombergtechnews.com, indopremier.com, dan ipodnews.com. Kedua, spin-off BTN Syariah. BTN Syariah yang kini berbentuk UUS, Unit Usaha Syariah, akan dipisahkan menjadi entitas terpisah dan digabungkan ke dalam BVIS. Rencana waktu spin-off target sekitar Oktober sampai November tahun 2025. Setelah spin-off dan integrasi, BBTN berharap dapat menciptakan bank syariah terbesar kedua di Indonesia. Ini dilansir dari emitennews.com, bloombergtechnews.com, dan indopremier.com. Kemudian yang ketiga, right issue sekitar 1-2,4 triliun rupiah. BBTN berencana melakukan right issue 1 triliun rupiah untuk membantu pendanaan akuisisi dan restrukturisasi entitas syariah baru. DPR juga telah menyetujui right issue yang menghasilkan penambahan saham baru sekitar 11,9% dengan target dana sekitar 2,36 triliun rupiah. Pemerintah tidak mengikuti right issue ini sehingga kepemilikan negara di BBTN diperkirakan turun dari 71,9% ke 60%. Sisanya publik menjadi 40%. Ini dilansir dari cnbcindonesia.com, indopremier.com, dan kbvalburi.com. Dan yang keempat, detail strategis lainnya. Pendanaan entitas syariah baru diperkirakan membutuhkan modal awal hingga 6 triliun rupiah. Berasal dari internal BBTN, 3,5-4 triliun rupiah, akuisisi BVIS 1,5 triliun rupiah, dan right issue 1 triliun rupiah. Target regulator struktur permodalan KAR sekitar 18-19% agar langsung bisa ekspansi setelah spin-off. Transformasi digital, rencana transformasi selama 2-3 tahun ke depan dengan fokus pada digitalisasi core bisnis, khususnya KPR, teknologi, SDM, serta tata kelola. Ini dilansir dari indopremier.com dan sua.co.id. Sekarang, kita beralih ke pergerakan harga saham BBTN dalam 1 tahun terakhir. Saat ini, harga saham BBTN berada di harga 1.180 dan sudah mengalami penurunan sebesar minus 3,67% dari harganya 1.225 pada tanggal 12 Juni tahun 2024 ke harga 1.180 pada saat video ini dibuat di tanggal 12 Juni tahun 2025. Dan jika dihitung dari harga tertingginya di harga 1.535 pada tanggal 19 September tahun 2024, BBTN sudah mengalami penurunan sebesar minus 23%.
Dilihat dari laporan posisi keuangan kuartal 1 tahun 2025, untuk kas BBTN mengalami kenaikan sebesar 32% secara kuartalan, dari 2,105 triliun rupiah di kuartal 4 tahun 2024 menjadi 2,773 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Faktor-faktor utama yang menyebabkan kenaikan kas cukup tinggi ini adalah karena adanya pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 7,5% secara year on year. Kemudian adanya penurunan loan to deposit ratio LDR menjadi 94,4% pada kuartal 1 tahun 2025 dan peningkatan laba bersih secara year on year pada kuartal 1 tahun 2025. Sedangkan untuk jumlah simpanan nasabah BBTN yang terdiri dari giro wadiah, tabungan wadiah, deposito berjangka, simpanan dari bank lain, dan jumlah dana sirkah temporer naik kurang dari 1% secara kuartalan dari 381,755 triliun rupiah di kuartal 4 tahun 2024 menjadi 384,469 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Kemudian, untuk jumlah pinjaman yang diberikan BBTN ke pihak ketiga dan pihak berelasinya naik juga kurang dari 1% secara kuartalan dari 314,080 triliun rupiah di kuartal 4 tahun 2024 menjadi 316,849 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Lalu, untuk cadangan kerugian penurunan nilai pada pinjaman yang diberikan oleh BBTN, turun sebesar minus 4% dari 11,727 triliun rupiah di kuartal 4 tahun 2024 menjadi 11,176 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Turunnya CKPN BBTN sebesar 4% secara kuartalan ini berarti BBTN mengurangi jumlah dana yang disisihkan untuk menutup potensi kerugian dari pinjaman bermasalah. Ini juga berarti BBTN menganggap resiko gagal bayar menurun atau kualitas kreditnya sudah membaik. Beralih ke total aset yang dimiliki BBTN secara kuartalan, turun tipis kurang dari 1%, atau bisa dibilang stagnan saja dari 469,614 triliun rupiah di kuartal 4 tahun 2024 menjadi 468,530 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Dan untuk jumlah ekuitas atau jumlah modal yang diatribusikan ke entitas induknya naik sebesar 3% secara kuartalan dari 32,571 triliun rupiah di kuartal 4 tahun 2024 menjadi 33,537 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Sekarang, kita menuju ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BBTN. Untuk pendapatan bunganya, naik sebesar 6,6% secara tahunan, dari 6,700 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2024 menjadi 7,147 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Ada beberapa faktor utama yang mendorong kenaikan ini. Dilansir dari berbagai sumber, antara lain: yang pertama, pertumbuhan kredit dan pembiayaan. BBTN mencatat pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 5,48% year on year dari 344,24 triliun rupiah pada Maret tahun 2024 menjadi 363,11 triliun rupiah pada Maret tahun 2025. Ini dilansir dari idtradingview.com+5. Kedua, peningkatan dana pihak ketiga (DPK). Dana pihak ketiga BBTN tumbuh 7,5% year on year menjadi 384,70 triliun, didukung oleh lonjakan dana murah (KASA) sebesar 10,1% year on year menjadi 196,67 triliun. Peningkatan porsi KASA ini membantu menekan biaya dana menjadi 4% dari sebelumnya 4,2%.
Ini dilansir dari bloombergtechnox.com plus 4. Kemudian yang ketiga, peningkatan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih BBTN naik sekitar 17,04% year on year menjadi 3,77 triliun, yang merupakan kontribusi utama terhadap pertumbuhan laba bersih perusahaan. Ini dilansir dari idtradingview.com plus 12. Dan yang terakhir, yang keempat, perbaikan margin bunga bersih. Dengan strategi efisiensi biaya dana dan penyaluran kredit ke segmen bermargin tinggi, BBTN berhasil meningkatkan net interest margin ke level 3,6% pada kuartal 1 tahun 2025, naik dari 3,3% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Ini dilansir dari propertybank.com plus 6. Kemudian, untuk beban bunganya, BBTN bisa melakukan penekanan terhadap beban bunga operasionalnya, sehingga beban bunga operasionalnya turun sebesar minus 1,6% secara tahunan, dari 4,054 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2024, menjadi 3,989 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Sedangkan untuk laba bersih BBTN yang dapat diatribusikan ke entitas induknya naik sebesar 5% secara tahunan dari 860,194 miliar rupiah di kuartal 1 tahun 2024 menjadi 903,710 miliar rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Berikut adalah faktor utama yang mendorong kenaikan laba bersihnya, yaitu yang pertama, lonjakan penyaluran kredit dan pembiayaan. Total penyaluran kredit meningkat 5,5% year on year menjadi 363,1 triliun rupiah, terutama didorong oleh sektor KPR. Subsidi tumbuh 7,6% dan non-subsidi 8,1%. Segmen high margin loans seperti KUR, KAR, dan KRING tumbuh 9,5% year on year, memperbaiki kampanye profitabilitas. Ini dilansir dari merdeka.com plus 5 dan cnbcindonesia.com plus 7. Kedua, penurunan biaya dana, cost of funds. Rasio dana murah kasa BTN meningkat signifikan, 10,1% secara year on year, mendukung porsi dana murah naik ke 51,1% dan menurunkan cost of funds dari 4,2% ke 4%. Efisiensi biaya dana ini membantu memperbaiki net interest margin ke level 3,6% dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2024 sebesar 3,3%. Ini dilansir dari merdeka.com plus 1 dan cnbcindonesia.com plus 8. Kemudian yang ketiga, digitalisasi dan pertumbuhan dana pihak ketiga. Peluncuran aplikasi BEL by BTN dan channel digital korporat telah menarik lebih banyak nasabah. Pengguna naik dari 1,4 juta menjadi 2,4 juta dan nilai transaksinya 22,3 triliun rupiah, naik 74% secara year on year. Dana pihak ketiga tumbuh 7,5% menjadi 384,7 triliun rupiah, didukung peningkatan dana murah. Ini dilansir dari merdeka.com plus 1 dan merdeka.com plus 3. Dan yang keempat, strategi segmen bermargin tinggi dan kolaborasi. BTN makin fokus pada segmen KPR, high yield loans, serta kolaborasi strategis seperti kemitraan proyek hunian dengan investor Qatar. Ini dilansir dari merdeka.com. Bagaimanakah dengan non-performing loan, NPL BBTN, atau rasio kredit bermasalah BBTN? Pada kuartal 1 tahun 2025, rasio NPL gross BBTN tercatat berada di kisaran kurang lebih 3,2%. Tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan akhir Desember tahun 2024 yang sebesar 3,16%. Sementara itu, indikator kualitas aset tetap dijaga dengan NPL coverage yang kuat 155%, yang berarti BBTN memiliki cadangan yang mencukupi untuk menutupi potensi kerugian dari kredit bermasalah. Di sisi lain, ada dinamika positif yang mendukung data menunjukkan
recovery kredit meningkat 65,1% secara year on year di kuartal 1 tahun 2025 yang membantu menekan tekanan atas NPL. Sekarang, kita beralih ke valuasi saham BBTN berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 tahun 2025. Berdasarkan dari data-data yang sudah kita kumpulkan, untuk PBV, price book value-nya sebesar 0,48 kali. Ini menunjukkan saham diperdagangkan di bawah nilai buku atau ekuitasnya, dan ini dianggap sebagai undervalue atau murah. Kemudian untuk PER, price earning ratio forward-nya sebesar 4,53 kali. Ini mengindikasikan estimasi profitnya yang tumbuh signifikan di sisa tahun, atau akan ada katalis besar seperti restrukturisasi aset, capital injection maupun efisiensi ongkos. Jadi bisa disimpulkan, untuk valuasi BBTN dilihat dari PBV dan PER-nya bisa dikategorikan masih murah. Bagaimanakah prospek saham BBTN untuk tahun 2025? Untuk prospek saham BBTN di tahun 2025 terlihat cukup positif, meskipun tetap dibuntuti sejumlah resiko. Berikut analisis lengkap dari berbagai riset. Yang pertama, pemulihan margin, NIM, Net Interest Margin. Cipta Dana Sekuritas memproyeksikan NIM BTN naik dari 2,9% ke kisaran 3,2 sampai 3,4% pada tahun 2025. Dibarengi efisiensi operasional untuk menekan biaya rasio CIR ke sekitar 57%. BRI Dana Reksa juga mencatat NIM meningkat sekitar 30 BPS di kuartal 1 tahun 2025 menjadi 3,6%. Ini dilansir dari bareksa.com plus 11 dan moneykompas.com plus 2. Kedua, pertumbuhan laba. Meski laba BTN sempat turun 14% pada tahun 2024, diperkirakan naik 31% di tahun 2025 menjadi sekitar 3,95 triliun rupiah. Cipta Dana memperkirakan laba per saham IPS meningkat 31% tahun ini. Ini dilansir dari bareksa.com. Kemudian yang ketiga, ekspansi kredit dan kerjasama strategis. Target pertumbuhan kredit direvisi menjadi konservatif 7-8%, namun tetap didukung oleh proyek klaster 1 juta rumah, kolaborasi dengan investor Qatar, dan penguatan segmen properti. Ini juga dilansir dari bareksa.com plus 12. Dan yang terakhir, yang keempat, efisiensi dana dan digitalisasi. Rasio dana murah, KASA, ditargetkan lebih dari 54% pada tahun 2025. Ditunjang digitalisasi, transformasi cabang ke digital store, aplikasi BIL, yang meningkatkan efisiensi biaya dana. Ini dilansir dari ajaib.co.id plus 3. Demikian pembahasan untuk informasi seputar saham kali ini. Bila merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke para sahabat yang sedang belajar investasi saham. Sampai jumpa di video selanjutnya.